Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kuliah online pemrograman komputer. Dan kita masih kenalan dengan matriks di MATLAB. Pada sesi sebelumnya saya sudah mencontohkan penulisan matriks di MATLAB. Dan kali ini kita akan membahas masih sama beberapa properti dari matriks, tetapi bahasan kali ini kita spesifikasikan khusus untuk matriks persegi, yaitu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Oke, langsung saja ya. Nah, misalkan saya punya sebuah matriks A, contohnya sama terus ya, A terus ya. Matriks 3x3 sekarang. Saya ambilkan contoh 3x3 karena matriks persegi jumlah kolom dan baris harus sama ya. Misalkan saya ambilkan 1 0 3 2 1 1 lalu 0 2 2 semacam ini. Nah, tentu ini adalah matriks 3x3. Nah, masih sama. Jadi untuk matriks ini sama seperti pada sesi sebelumnya, matriks ini juga memiliki transpose dan juga memiliki conjugate atau juga memiliki Hermitian adjoint begitu. Dan ditambah beberapa properti lain yang besaran lain yang bisa kita peroleh dari matriks ini sendiri. Contohnya apa? Yaitu determinannya. Katakanlah saya B, jadi saya bisa mencari suatu determinan, dan bagaimana mendapatkan determinan itu nanti akan secara analitik akan dijelaskan di matematika fisika. Dan di sini hanya semacam apa ya, black box, jadi langsung hasilnya. Jadi sebenarnya dalam suatu terapan aslinya begitu. Ini cukup mudah, tinggal kita pakai MATLAB, menghitung determinannya itu ya semudah membalikan telapak tangan begitu. Tapi lain cerita kalau kita bermain-main dengan analitik. Ini kadang menimbulkan masalah untuk kita ya. Oke, kalau saya pengen mencari determinannya, cukup saya tulisi det A semacam itu. Nah, angkanya adalah 12. Ini besaran lain yang bisa kita peroleh dari sebuah matriks. Selain itu, saya juga bisa menghitung inverse. Caranya, katakanlah saya punya C, itu inverse A, tapi pada akhirnya nanti kita tahu bahwa tidak semua matriks persegi itu memiliki inverse ya. Ada catatannya, yaitu catatannya jika determinannya tidak sama dengan 0. Jadi matriks itu bisa memiliki inverse begitu ya. Nah, dia punya inverse semacam ini. Nilainya jelek banget ya, karena memang membuat matriks A-nya itu tidak diskenariokan agar hasilnya itu menjadi bagus. Jadi masih contoh sembarangan saja. Selain itu mungkin dua ini saja dulu yang saya perkenalkan. Ada tambahan lain, yaitu apa tadi ini? Kita bisa mencari determinannya dan kita bisa mencari inverse-nya begitu. Dan bagaimana mencari inverse ini juga kadang membuat masalah untuk kita. Dan lagi-lagi secara analitik nanti akan dibahas di matematika fisika. Dan tunggu saja tanggal mainnya ya. Jadi belum saya jelaskan. Jadi ini saya mencuri start untuk menjelaskannya, menghitung dari MATLAB. Oke. Selain itu, nanti kita bisa temukan beberapa nama matriks terkait dengan matriks persegi ini ya. Misalkan saya bisa mencari suatu identitas begitu. Matriks identitas. Matriks identitas itu ya matriks, tentu syaratnya tadi jumlah kolom dan jumlah barisnya itu sama. Dan nilainya 1 itu khusus yang
komponen diagonal. Maksudnya itu diagonal itu adalah elemen baris dan kolomnya sama. Jadi kalau matriksnya 3x3 semacam ini, yang nilainya 1 itu hanya yang bagian tengah saja miring ini, tapi yang lainnya 0, itu disebut matriks diagonal. Oh ya, dan di sini saya bisa mengambil saja, nanti di beberapa aplikasi kita membutuhkan itu, saya hanya bisa mengambil komponen diagonal saja. Ini punya perintah khusus, jadi D itu diag A. Jadi hanya mengambil komponen diagonalnya. Jadi tentu kita tahu komponen diagonalnya 1, 1, 2. Selain itu, kita juga bisa menghitung trace. Nah, ada yang namanya trace. Trace A. Nah, trace itu maksudnya adalah menjumlahkan tapi hanya yang komponen diagonal. Tentu kalau diagnya itu 1, 1, 2, maka trace-nya adalah 4, 1 tambah 1 ditambah 2. Nah, begitu ya. Nah, dari perlengkapan itu nantinya akan ada lagi nama-nama matriks karena beberapa keunikan yang dimiliki matriks itu. Misalkan suatu ketika kita bisa saja menemukan kalau sebuah matriks ditransposkan itu hasilnya sama. Nah, misalkan gini. Kalau saya punya F sama dengan matriks 2x2 saja ya, contohnya ya. 1, 2, 2, 2, 2, begini. Nah, matriks semacam ini. Coba kalau kita transposkan matriks ini, G sama dengan transpos F. Tentu hasilnya sama, matriks semacam ini. Nah, yang model semacam ini atau matriks yang kita beri perilaku tapi tetap hasilnya itu sama, memiliki nama-nama khusus. Dan apa nama-nama khususnya? Kalian bisa cek di buku saya. Nah, ini buku MATLAB ini. Nah, ini di halaman 69 ada nama matriks dan syaratnya. Nah, tadi misalkan ya, matriks yang ditransposkan, nah, ternyata hasilnya sama. Ini namanya adalah matriks simetrik. Hanya nama saja ya. Lalu di sini matriks yang dikonjugatkan hasilnya sama, itu namanya adalah matriks real. Tentu ya, kalau matriksnya itu isinya bilangan real saja, kalau kita konjugatkan kan selalu sama, karena yang dibalik tandanya adalah yang komponen imajiner begitu. Berikutnya ada juga matriks yang kalau ditransposkan hasilnya adalah negatifnya. Ini disebut dengan matriks antisimetriks. Nah, ini contohnya ya sama sebenarnya. Jadi kalau semacam ini ya, semacam F ini ya, tapi maksudnya ini tidak komponen diagonalnya ya. Jadi kalau ini saya tulisi min 2 begitu, min 2 ini H begitu. Nah, salah. Kalau satu saja yang sini. Nah, semacam ini. Kalau saya transposkan, katakanlah transpos H. Nah, maka sekarang yang negatif yang bagian sini. Yang sini jadi plus. Nah, maksudnya begini. Matriks yang semacam ini disebut dengan matriks yang antisimetrik. Begitu. Sama ya. Jadi, tak pikir tidak begitu berat. Dan nanti kalian akan kenal dengan matriks-matriks nama matriks yang lain. Misalkan matriks ortogonal atau matriks yang tegak lurus. Itu seperti apa? Itu jika sebuah matriks diinverskan, itu sama dengan saat ia ditransposkan. Nah, suatu ketika kita bisa mendapati matriks yang semacam itu. Itu disebut dengan matriks yang ortogonal atau tegak lurus. Berikutnya kalian akan
kenalkan juga nanti mungkin akan ketemu dengan matrik imajiner. Apa itu matrik imajiner? Nah, jika ditransposkan hasilnya negatifnya begitu. Tentu kalau isinya matrik itu bilangan imajiner semua ya. Kalau ditransposkan pasti akan balik semua. Berikutnya ada matrik Hermitian nanti. Istilahnya matrik Hermitian, atau matrik itu jika di Hermitian adjoinkan atau setelah ditranspos dan diambil konjugat kompleksnya, hasilnya itu sama dengan matriks awalnya. Itu namanya matrik Hermitian. Atau nanti juga bisa kalian ketemu anti Hermitian kalau itu negatifnya. Nah, berikutnya nanti kalian juga mungkin akan kenal dengan matriks uniter. Itu jika matriks itu diinverskan sama dengan Hermitiannya. Nah, nanti di Matfish atau di MATLAB mungkin kita akan ketemu dengan yang semacam itu. Dan paling tidak kita sudah tahu namanya. Dan ini hanya sekedar mengidentifikasi begitu ya. Oke, tak pikir tidak begitu berat ya, karena ini hanya baru pengenalan-pengenalan saja, nama-namanya dan beberapa contoh bagaimana kita mengoperasikannya. Oh ya, dan contoh-contoh operasi itu, bagaimana mengoperasikannya, kalau kalian mengulang, melihat videonya, mungkin itu terlalu berat. Dan contoh-contoh operasi yang dilakukan di MATLAB itu juga saya tulis di kolom deskripsi. Oke, saya pikir cukup untuk sesi kali ini. Kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.